Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan untuk duduk bersama-sama, berada di majelis ilmu, berada di taman-taman surga. Dan itu yang kita harapkan. Pada hal tersebut adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Masailul Jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang tercela yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berada di pembahasan yang ke-7. Ya, pembahasan ke-7 masih ada sedikit tersisa dari pembahasan ini. Saya ulang ya, adalah di antara masalah jahiliyah yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istidlalu biqaumin u'tu qawiyyun fil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jah faraddallahu dzalik. Orang-orang jahiliyah mereka berdalil bahwa kebenaran itu, yang benar itu adalah ketika yang mengikutinya adalah kaum yang telah diberi kekuatan, baik itu kekuatan di dalam pemahaman, kecerdasan, ataupun dari sisi perbuatan, ataupun dari sisi kerajaan, harta, pangkat, dan jabatan. Ya, ini sudah kita jelaskan ya, bahwa ini yang menjadi tolak ukur di dalam menilai sebuah kebenaran. Orang-orang jahiliyah dahulu dia lihat, ya, siapa yang terpandang di kalangan mereka, yang punya jabatan, punya harta yang banyak, ada kedudukan, maka itulah yang benar. Faraddallahu dzalik, maka Allah membantah anggapan tersebut dengan firman-Nya, walaqad makkannahum fima immakkannakum fi. Iya, dan seterusnya dari ayat-ayat yang telah kita dengarkan, yang telah kita bahas. Sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan, mengokohkan kedudukanmu dalam hal itu. Baik, kita lanjut dari penjelasan Syekh Fauzan hafizahullahu ta'ala di halaman 68. Kata beliau, fallahu yu'tihim hadhihi thawrata wa yumakkinuhum fil ardi wa yu'tihim al-mulku was-sultatu wa yumakkinuhum minal mukhtara'at was-sina'at kama alaihi al-kuffar fi hadzal waqt. Baik, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dari kehidupan yang makmur, ya,
Allah kokohkan mereka di atas muka bumi. Allah memberikan kepada mereka kekuasaan. Ya, mereka yang berkuasa. Allah yang mengokohkan mereka dari sisi, ya, mereka yang banyak mendapatkan penemuan-penemuan baru terkait tentang sinaat, industri-industri, mereka lebih canggih. Ini Allah berbicara tentang siapa? Orang-orang kufar. Ya, kalau kita menilai, ya, di dunia ini dari sisi kecanggihan teknologi atau apa saja, maka tentunya itu dimiliki oleh orang-orang kafir. Ya, dari persenjataan, dari penemuan-penemuan, ya, intinya teknologi dan yang semisal dengannya mereka yang menguasai. Tapi Syekh ingatkan, apakah itu menunjukkan bahwa mereka berada di atas kebenaran? Iya, jelas ya. Kata Syekh, wa hadza la yadullu anna ma hum alaihi haqqun. Walaupun mereka meskipun diberikan dari harta yang banyak, dari kekayaan di dunia ini kata beliau tidak menunjukkan bahwa mereka itu berada di atas al-haq, berada di atas kebenaran. Ya, kita sudah jelaskan ya di pertemuan sebelumnya bahwa Allah memberikan kekayaan, Allah memberikan kedudukan, pangkat kepada seseorang, belum tentu itu adalah tanda kalau Allah cinta kepada hamba. Ya, jelas ya. Allah memberi kenikmatan kepada kita, kepada orang-orang, itu belum tentu kalau Allah cinta kepada orang itu. Terkadang orang diberi nikmat, harta yang melimpah, tapi ternyata itu adalah siksaan bagi mereka. Itu yang kemarin disebut dengan apa? Istilah apa? Masih ingat? Istidraj. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa'lam annama huwal istidraj." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau melihat ada orang Allah memberikan kepadanya harta benda yang banyak, padahal orang ini berada di atas dosa dan maksiat, ketahuilah itulah yang disebut dengan apa? Istidraj, diperlalaikan. Baik, sama yang disebutkan di sini. Kata Syekh, wa hadza la yadullu anna ma hum alaihi haqqun. Maka ini tidak menunjukkan bahwa apa yang ada pada mereka itu benar. Wa la yadullu ala anna Allah radin anhum fi i'ta'ihi lahum. Dan juga tidak menunjukkan kalau Allah ridha kepada mereka dengan mengukur pemberian Allah kepadanya. Ini yang kita singgung tadi. Wa inna ma hadza min babil istidraj lahum wal imla. Ini tidak lain kecuali hanya bab istidraj. Demikian pula istidraj bagi mereka dan imla, ditangguhkan. Ya, paham maksudnya ditangguhkan ya, diundurkan. Ya. Kadang ada orang ya menilai orang lain begini. Itu si fulan, ya misalnya dia lihat orangnya, ya, dia lihat mungkin dari sisi hartanya luar biasa, ya, dari penghasilannya luar biasa, tapi ternyata orang ini orang yang mungkin sholatnya saja tidak karu-karuan, orang yang mungkin dia tidak pernah datang di masjid, tapi subhanallah hartanya sangat banyak. Iya, dia tidak pernah juga sakit, tidak pernah mendapatkan musibah, tenang hidupnya. Kadang orang menilai orang seperti itu. Taib. Ternyata yang seperti itu, orang diberi harta banyak, tapi ternyata hartanya ini tidak mendekatkan dirinya kepada Allah, itu bentuk Allah tangguhkan, Allah undur dia. Ya? Supaya apa? Syekh sebutkan, liyazdadu ithman, agar dosanya semakin bertambah. Ya, ini hati-hati. Ya. Jadi ujian itu ada dua sebenarnya ya. Ujian itu ada dua.
Ada ujian kemiskinan dan ada ujian kekayaan. Ya. Banyak orang memahami ujian itu ketika hidupnya serba sempit. Ya, ingat, hidup serba lapang juga itu ujian. Jelas ya? Kapan seorang hamba diberikan kelapangan tapi dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ingat, jangan sampai itu adalah istidraj, dan jangan sampai itu Allah tangguhkan, dia undur, supaya apa? Semakin banyak dosanya. Pekan lalu sudah kita baca ayat ya, Allah melarang orang beriman takjub kepada pelaku maksiat orang-orang kafir dengan harta yang mereka miliki. Fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya. Ya, kata Allah, jangan kamu wahai kaum mukminin pernah takjub, ya, merasa wah, ya, jangan takjub terhadap apa yang mereka miliki dari harta dan anak-anak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum fil hayatid dunya. Allah itu hanya ingin menguji mereka di dunia supaya mereka mendapatkan siksaan. Jelas ya? Dia disiksa dengan hartanya dalam kehidupan dunia ini, belum lagi di akhirat. Taib. Jadi itu makna imla, ditangguhkan, diundur, tujuannya supaya semakin banyak dosanya. Wa inna ma yastadallu bihadzal dalil ahlul jahiliyah. Ternyata orang-orang jahiliyah berdalil bahwa banyaknya harta, adanya jabatan dan kedudukan itulah orang yang paling benar. Amma ahlul basirah, adapun orang-orang yang jernih pandangannya, orang-orang yang beriman, fa innahum yanzuruna ila ma alaihi al-umam. Mereka memandang sesuatu itu terhadap apa yang terjadi pada umat-umat yang telah berlalu. Ya, di dalam Al-Quran itu telah dikisahkan tentang umat-umat terdahulu. Fa in kana haqqan qabiluhu wa in kanu fuqara. Kalau memang itu adalah kebenaran, dia akan terima walaupun kebenaran itu datang dari orang-orang miskin. Jelas ya? Wa in kana batilan radduhu wa in kanu aghniya. Kalau memang itu adalah kebatilan, mereka akan tolak meskipun datangnya dari orang-orang kaya. Iya. Dan seterusnya dari keterangan apa yang disebutkan oleh Syekh di sini, ya, bahwa yang menjadi ukuran kebenaran itu tidak melihat dengan penampilan seseorang, tapi apa yang mencocoki dari dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita cukupkan ya. Kemudian setelahnya di poin yang ke-8 dari Masailul Jahiliyah. Qala Syekh Muhammad rahimahullahu taala, al-mas'alatu tsaminah, masalah yang ke-8 dari Masailul Jahiliyah yang tercela, al-istidlalu ala butlani syai'i bi annahu lam yattabi'hu illa du'afa. Di antara perangai jahiliyah, ya, yang sangat tercela, ya, adalah al-istidlal ala butlani syai'. Mereka beralasan, mereka berdalil, ya, batilnya sesuatu itu ketika yang mengikutinya hanya orang-orang yang lemah. Ini sebenarnya kebalikan dari sebelumnya ya. Poin yang ke-7 tadi, orang-orang jahiliyah berdalil menganggap yang benar itu, yang berada di atas kebaikan itu ketika dia memiliki harta yang banyak, dia yang tinggi kedudukannya, iya, dia yang di atas jabatannya, itu orang yang mulia. Nah, sekarang kebalikannya, di antara sifat orang jahiliyah, mereka berdalil bahwa batilnya sesuatu ketika yang mengikutinya itu hanya orang-orang yang lemah, orang-orang rendahan. Baik, mana dalilnya? Ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, qalu anu'minu laka wattaba'akal ardhalun. Mereka berkata, ya,
Ini orang-orang yang menolak dari apa yang dibawa oleh para rasul. Mereka berkata apa? Anu'minu laka, apakah kami akan beriman kepadamu, akan percaya kepadamu, wattaba'akal ardalun, padahal yang mengikuti kamu hanyalah orang-orang hina, hanyalah orang-orang yang hina. Ini juga bentuk dari apa? Ketakaburan, dari kesombongan. Jelas ya? Ayat yang kedua, ya, di surah Al-An'am ayat yang ke-53, Allah berfirman tentang mereka, ahaula imanallahu alaihim min bainina. Ya. Jadi ketika datang Rasul menyampaikan kebenaran, datang menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa jawaban mereka? Ahaula imanallahu alaihim min bainina. Apakah orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka? Jadi kayak ragu. Iya. Jelas ya? Masa orang-orang lemah yang dianggap sebagai orang yang benar? Iya. Ini masuk dalam apa? Makna kesombongan. Faraddallahu biqaulihi, maka Allah membantah dengan firman-Nya, alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Ini ayat terakhir ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang siapa di kalangan hamba-hambanya yang paling bersyukur kepadanya? Iya. Jelas ya? Ini semakin semakin terang pemahaman kita, semakin mantap di dalam memahami antara poin ini dengan sebelumnya, bahwa menilai kebenaran itu tidak melihat dari sisi apa? Rendah kedudukannya orang atau tingginya, tidak dilihat dari jabatannya, tidak ada jabatannya, ini orang miskin, ini orang kaya, tidak dilihat. Jelas ya? Tapi yang dilihat adalah apa? At-taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Iya. Laisal ghina an kathratil ard. Kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda, walakinnal ghina ghina nafs. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan yang ada di dalam hati. Jelas ya? Ini hadis-hadis seperti ini perlu dipahami dengan baik. Ya. Kalau berbicara orang tentang masalah kekayaan, kaya itu sebenarnya bukan dengan melihat harta benda, tapi kaya itu yang mana? Kekayaan hati. Ketika hati ini merasa kaya, maka dia pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa pun banyak sebaliknya, berapa banyak harta yang Allah berikan kepada seseorang, tapi kalau hatinya tidak kaya, dia tidak akan pernah bersyukur bagaimanapun banyaknya harta yang Allah beri kepadanya. Baik, kita kembali ke pembahasan. Ya, kata Syekh, jadi jelas ini ya, orang-orang jahiliyah berdalil bahwa rusaknya sesuatu, tidak benarnya sesuatu ketika yang mengikutinya orang-orang yang lemah, orang-orang miskin. Kata Syekh Asy-Syarh, hadhil mas'alatu aksu allati qablaha. Ya, masalah ini, pembahasan ini itu kebalikan dari poin sebelumnya. Wa hiyal istidlalu bil quwwati ala anna ashabaha alal haq, yaitu mereka berdalil bahwa siapa yang kuat dialah yang berada di atas kebenaran. Wa fi hadhihi al-mas'alati yastadilluna bid-dha'fi ala anna ad-du'afa laysu ala haq. Adapun masalah ini yang kita bahas sekarang ini, orang-orang jahiliyah berdalil bahwa lemahnya itu menunjukkan dia tidak berada di atas kebenaran. Lau kanu ala haqqin, seandainya orang itu benar, masaru du'afa, tidak mungkin mereka miskin. Jelas ya? Tidak mungkin mereka lemah. Nah, ini pandangannya. Ini pandangan siapa? Orang-orang jahiliyah. Ya, masa dia yang benar padahal dia miskin? Justru orang kaya itu yang apa? Yang benar. Ya. Seandainya Allah cinta kepada dia,
Ini bahasa ininya ya. Seandainya Allah cinta kepada dia, kenapa diberi kemiskinan? Jelas ya? Katanya mengaku dicintai oleh Allah, tapi kenapa dia miskin? Ini cara menilai dengan cara seperti caranya siapa? Orang-orang jahiliyah. Ya, penilaian Allah kepada seorang hamba itu tidak melihat apa? Sudah tadi, tidak melihat harta benda. Jelas ya? Taib. Hada mizanu ahlil jahiliyah. Ini yang menjadi patokan dan ukuran orang-orang jahiliyah fi ma'rifatil haqqi minal batil, di dalam mengukur antara al-haq dengan kebatilan. Wala ya'lamuna anna al-quwwata wad-dha'fa bi yadillahi subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak paham bahwa yang memiliki kekuatan, yang berada di tangannya kelemahan, itu semuanya hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ad-dha'ifa qad yakunu 'ala al-haqqi wa huwa dha'ifun. Terkadang ada orang miskin, orang-orang lemah, dia berada di atas al-haq padahal dia miskin. Wa annal qawiyya qad yakunu 'alal batil. Terkadang ada orang kaya tapi dia berada di atas kebatilan. Iya. Wa hadza mantiqu qaumi nuhin lamma da'ahum ila Allah. Inilah ucapan kaumnya Nabi Nuh tatkala mereka diajak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah sering diulang ya. Nabi Nuh itu berdakwah. Beliau adalah Rasul yang paling pertama diutus di atas muka bumi ini berdakwah, menyampaikan, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, apa kata kaumnya? Ini jawabannya. Anu'minu laka wattaba'akal ardalun? Iya. Apakah kami ini akan percaya kepadamu wahai Nuh, padahal pengikut-pengikutmu ini adalah orang-orang rendahan, yakni du'afa minna, orang-orang miskin di antara kami. Ya. Falau kunta 'alal haqqi lattaba'akal aqwiya. Seandainya kamu wahai Nuh berada di atas al-haq, seandainya memang yang kamu bawa itu adalah kebenaran, maka pasti yang akan mengikutimu itu adalah orang-orang kaya. Jelas ya? Itu jawabannya. Wa fil ayatil ukhra, di ayat yang lain, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradiluna badiyar ra'yi. Ya, ketika Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah, apa mereka katakan? Kami tidak melihat engkau wahai Nuh, pengikut-pengikutmu tidak lain kecuali aradiluna, orang-orang rendahan di tengah-tengah kami. Badiyar ra'i. Badiyar ra'i itu istilahnya orang Badui. Ya, yang mengikutimu itu wahai Nuh orang-orang pedalaman. Ya, kalau bahasa kita mungkin sekarang orang-orang yang tidak punya sekolahan, orang-orang yang tidak berpendidikan. Jelas ya? Itu yang mengikutimu. Terus kenapa kita harus beriman kepadamu? Pengikutmu saja orang-orang apa? Orang-orang miskin. Nah, itu ukuran. Ya, orang-orang jahiliyah dalam mengukur antara al-haq dengan kebatilan. Apa maknanya badiyar ra'i? Kata Syekh, alladzina laisahum indahum ra'yun. Orang-orang yang mereka ini orang-orang yang tidak memiliki pertimbangan. Ra'i itu apa? Iya, pertimbangan. Ra'i itu artinya orang yang mudah terpengaruh ya, diajak ikut begitu saja. Itu badiyar ra'i. Humul ladzina tabauka min ghairi rawiyatin wa min ghairi tafkirin. Orang yang tidak punya pikiran yang cerdas, tidak punya pemikiran yang baik. Itu satu contoh terkait tentang kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Padahal bayangkan ya, mereka itu didakwai selama 950 tahun. Diingatkan tentang Allah, ayo beriman, kembali kepada Allah. Ya, tapi tidak ada. Ini juga menunjukkan kepada kita hidayah itu sangat mahal. Jelas ya?
Maka siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berada di atas ketaatan, maka kita wajib mensyukurinya. Sebab itu adalah harta yang paling mahal yang tidak bisa dinilai dengan apa? Dunia beserta isinya. Iya. Jelas ya? Kalau kita lihat manusia sekarang ini, berapa jumlah orang di Indonesia ini? Atau jangan terlalu jauh, lihat di kampung kita masing-masing. Ya. Berapa jumlah orang? Sangat banyak. Tapi ketika waktu sholat, terkadang itu satu sop tidak apa? Tidak penuh. Kemana orang-orang ini? Jelas ya? Padahal kalau keumuman kita di sini semuanya mengaku seorang apa? Muslim. Nah itulah, hidayah itu sangat apa? Sangat mahal. Makanya untuk merawat hidayah ini kita terus perlu belajar. Iya, supaya hidayah ini bisa kita pertahankan sampai datang kematian menjemput kita, kita harus belajar mempelajari agama. Sebab kalau kita tidak belajar agama, hidayah itu bisa saja apa? Pergi tanpa pamitan. Iya, sama dengan sini. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Tapi karena memang hidayah tidak ada, sedikit yang beriman yang mengikuti beliau alaihi salam. Contoh lain disebutkan Syekh di sini, wa kadzalikal musyrikun fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula orang-orang musyrikun di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kebanyakan yang menentang dakwahnya Nabi adalah keluarganya sendiri dari kalangan siapa? Quraisy. Iya. Kanu yaskharuna min du'afa'il mu'minin. Bagaimana orang-orang musyrikin ini? Mereka itu mengolok-olok orang-orang miskin dari kalangan orang-orang beriman. Dia mengolok Bilal bin Abi Rabah, dia mengolok-olok Salman Al-Farisi, Ammar bin Yasir, ayah dan ibunya. Mereka mengolok-olok orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah dari kalangan para sahabat. Jelas ya? Hatta innahum qalu ma najlisu ma'aka wa haula'i indak. Sampai-sampai mereka mengatakan apa? Kami tidak mau duduk bersamamu wahai Muhammad selama mereka orang-orang miskin ini ada di tengah-tengah kamu. Bayangkan, ini sifat dari orang musyrikin. Selalu merendahkan orang lain. Jelas ya? Jadi dia maunya, ya kalau istilah kita sekarang mungkin maunya ngopi sesamanya orang yang selevel dengannya. Jelas ya? Kalau orang-orang rendah, orang-orang miskin tidak mau duduk. Ini sifat dari orang jahiliyah, orang-orang musyrikin. Jadi musyrikin mengatakan, wahai Muhammad, saya tidak akan mau duduk bersama kamu selama mereka orang-orang miskin ini ada di tengah. Jelas ya? Dia katakan, orang musyrikin mengatakan kepada Nabi, ij'al lana majlisan ghairu majlisihim hatta natafahumu ma'ak. Buatkan untuk kami majlis yang tidak ada mereka. Pisahkan kami dengan mereka sehingga kami bisa sepakat dengan apa yang kamu bawa dari dakwah itu. Maka fan Nabi sallallahu alaihi wasallam min hirsihi ala hidayati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat semangat untuk mendapatkan hidayah kepada mereka. Arada ayyaj'ala lahum majlisan khassa. Nabi pun ingin membuatkan mereka majlis khusus. Jelas ya? Ingin membuatkan mereka majlis khusus. Maksudnya, ini orang-orang Quraisy lain tempatnya. Orang-orang yang lemah dari kalangan sahabat lain. Karena mereka minta kan? Ya, Nabi ingin mengikuti kemauan mereka supaya mereka mendapat apa? Hidayah. Tapi ternyata fa'atabahullahu azza wa jalla, Allah langsung menegur nabinya. Jelas ya? Allah langsung menegur nabinya, turun ayat. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Iya. Janganlah engkau mengusir orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Tuhannya pagi dan petang karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, ketika Nabi ingin memisah
majlis orang-orang kaya dan orang miskin, langsung Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Tidak bolehnya hal tersebut. Tidak boleh membeda-bedakan orang. Ya, dari sisi duduk, ya semuanya sama. Sepanjang ya mereka adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau orang kaya, orang miskin, rakyat biasa, pejabat, sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ketika Nabi ingin memisahkan majlis mereka, maka turun ayat, Allah menegur langsung nabinya. Iya, jangan kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pagi dan petang, yang mereka itu semata-mata ikhlas mengharapkan wajah Allah. Ma 'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Kata Allah, engkau wahai Muhammad tidak akan memikul tanggung jawab sedikit pun atas perbuatan mereka. Paham maksudnya? Iya. Mau mereka beriman, tidak mau ikut, urusannya. Iya kan? Ya Allah tegur nabinya. Iya. Yang jelas tugas seorang nabi dan rasul sampaikan. Ini dalilnya, ini tidak boleh, ini boleh. Orang mau ikut, tidak ikut, ya urusan mereka. Ini ma 'alaika min hisabihim min syai'. Ya, kamu wahai Muhammad tidak memikul tanggung jawab sedikit pun atas perbuatan mereka. Demikian pula sebaliknya, wa ma min hisabika 'alaihim min syai'. Hisabmu bukan mereka yang tanggung. Fatatarudahum fatakuna minadh dhalimin, yang menyebabkan kamu mengusir mereka sehingga menjadi orang-orang yang zalim. Jelas ya? Taib. Kemudian di ayat setelahnya Allah berfirman, wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina. Kata Allah, demikianlah kami menguji sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain. Ingat, ba'dahum yang pertama dalam ayat ini, yang punya buku perhatikan, ba'dahum yang pertama yang dimaksudkan dalam ayat ini, sebahagian mereka adalah orang-orang agniya, orang kaya. Jelas ya? Ba'dahum yang kedua bi ba'din itu orang-orang miskin, fuqara. Jadi seakan-akan maknanya ayat ini bagaimana? Demikianlah kami menguji sebahagian manusia, ada yang kaya dan sebahagian mereka ada yang miskin. Nah, ini menunjukkan kekayaan dan kemiskinan semuanya apa? Sama-sama apa? Ujian. Liyaqulu ahaula'i manallahu 'alaihim min bainina, supaya mereka orang-orang kaya ini berkata, apakah mereka orang-orang miskin seperti mereka ini yang diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ingat, orang-orang kaya mengolok-olok orang miskin, tidak boleh. Jelas ya? Itu sifat dari sifat orang-orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang yang menyombongkan diri karena kekayaan yang dia miliki, apalagi kalau dia merendahkan misalnya tetangganya yang miskin, hati-hati. Itu adalah sifat dari sifat-sifat jahiliyah yang sangat tercela. Jangankan merendahkan, tidak mau duduk saja bersama orang-orang miskin, itu Allah sudah menegur nabinya sallallahu alaihi wasallam disebabkan ingin memisahkan antara majelisnya orang-orang kaya dan majelisnya orang miskin. Iya, kalau begitu dapat dipetik di dalam ayat ini, iya, bahwa sebagaimana yang telah kita sebutkan, kemiskinan ataupun kekayaan itu semuanya adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang diberi kelapangan dia bersyukur, itu adalah kebaikan. Siapa yang diberi kemiskinan dia bersabar, itu juga adalah apa? Kebaikan. Jangan diberi kelapangan dia bersombong. Iya. Apalagi ada orang diberi kesempitan, kemiskinan, dia bersombong. Nah, ini lebih parah lagi. Jelas ya? Iya. Kesombongan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibriya'u batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu kata Nabi adalah batarul haq, orang yang menolak kebenaran. Ya, ini satu. Menolak kebenaran artinya
datang pemberi petunjuk, datang kepada mereka ayat-ayat Allah dibacakan, hadis Rasulullah dibacakan, tapi mereka tidak mau beriman. Berarti menolak apa? Kebenaran. Itu namanya apa? Kesombongan juga. Artinya dia bersombong terhadap apa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, gomtun nas, merendahkan orang lain. Merendahkan orang lain. Jadi ada dua bentuk dari bentuk-bentuk kesombongan. Yang pertama, bersombong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian tidak mau menerima, ya, tidak mau tunduk terhadap aturan Allah, seruan Allah. Dan yang kedua adalah kesombongan dalam artian dia merendahkan orang lain. Saya kira jelas ini ya, terkait tentang dalil orang-orang jahiliyah yang mengukur antara al-haq dengan kebatilan karena kemiskinan dan kekayaan. Taib. Jadi wa qauluhu ahaula imanallahu alaihi min bainina. Apakah mereka-mereka ini, orang-orang miskin ini yang diberi anugerah hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala di antara kami? Kata Syekh, maksudnya mereka miskin ini, ya, yang mereka maksudkan, ya, yang dimaksudkan oleh orang-orang musyrikin siapa itu? Du'afa as-sahabah, orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, la yumkinu ayyasbaquna ilal khabar. Ya, law kana khairan ma sabaquna ilaih. Taib. Wa mithluhumul an alladhina yasifuna al-ulama'a bi annahum ma indahum ra'yun wa la tafkirun. Kata Syekh hafizahullah taala, mirip dengan apa yang terjadi di saat ini, yang mana keumuman orang mensifati, ya, menuduh para ulama itu dengan mengatakan ini ulama ini tidak memiliki ra'i, tidak memiliki pandangan, tidak memiliki pemikiran yang baik, tidak punya kecerdasan. Wa anna nadhrahum qarib, ya, istilahnya sumbu pendek, apa namanya, pikirannya itu pendek. Wa indahum tahajjur, ulama ini terlalu keras dalam beragama. Iya, ila akhir ma yaqulun, dan seterusnya dari tuduhan-tuduhan. Iya, banyak orang ketika dibacakan kepada mereka dalil, iya, dibacakan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah, ini tidak boleh, ini yang boleh, ini halal, ini haram, terlalu keras caranya beragama. Iya, maunya mereka apa? Agama itu santai-santai, dalam artian, ya, kalau mencocoki hawa nafsunya diambil, kalau tidak mencocoki sudah ditolak. Itu maunya keumuman orang. Ya, padahal beragama itu tidak seperti itu. Ya, beragama itu dalam Al-Quran disebutkan, ya, sami'na wa ata'na. Orang beriman itu ketika datang sebuah ayat perintah, larangan, jawabannya hanya itu, kami mendengar dan kami taat. Itu mendengar dan taat. Beda dengan ahlul kitab. Ya, kalau mendengarkan sebuah perintah, mereka hanya bilang apa? Sami'na wa asayna. Kami mendengarkan itu, tapi kami bermaksiat. Ya. Baik, ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini, ya, hal yang sangat ilmu yang sangat besar yang patut kita renungi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengukur seseorang dengan apa yang dia miliki dalam kehidupan dunia ini, tapi Allah Subhanahu wa taala mengukur sesuatu itu dengan hal yang mencocoki dalil Al-Quran ataupun sesuatu yang mencocoki dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah Isya? Belum? Masuk nih? Taib. Ya, saya kira ini dulu ya. 2 poin. Insyaallah taala di pembahasan berikutnya kita masuk di poin yang ke-9. Iqtida'uhum bifasaqatil ulama'i wa juhalil 'ubbad. Mereka mengikuti kefasikan ulamanya dan kejahilan dari ahli ibadahnya. Baik, fa nas'alullah as-salama wal afiyah. Wallahu ta'ala alam.
Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.